Bapa, kami berkumpul untuk menyembah Engkau karena kami tahu hati-Mu buat bangsa Indonesia ini. Di tengah-tengah begitu banyaknya orang yang sedang menantikan jawaban atas doa mereka, satu hal yang kami yakin, Kau adalah Bapa yang baik, senantiasa baik. Dan dalam kondisi kehidupan dan situasi apapun, kami tahu bahwa bahkan di dalam api pun kami akan tetap menyembah Engkau. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Dan ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Nyanyikan bersama. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Oh, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.
kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, oh Yesus, bahkan di dalam apimu aku kan menyembahmu, oh, bahkan di dalam apimu ku kan menyembahmu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Be lifted higher and higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher and higher, be lifted higher. Oh Jesus, you be lifted higher and higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher and higher, be lifted higher. Let our King be lifted
sing it out. Oh, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, let our King be lifted up. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Dia Tuhan, selamatkan jiwa kami. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkatku jadi anak, angkatku jadi anak, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia jalannya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan, karena Yesus, Kau Yesus yang layak kami sembah, kami tinggikan. Oh glory, glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of all the glory, all the honor be unto all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto Your Lord. All the praises I sing, all the glory I give, Mari sama-sama kita sembah. Oh, we worship You. Oh, we worship You. Dalam segala situasi yang ada, kami mau terus menyembah-Mu, Tuhan. Kau ubah ratapan kami menjadi tarian. Dan hari ini kami mau memuji-Mu lebih lagi, Tuhan. Mulai sama-sama kita tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus kita. Haleluya. Haleluya. You turn our mourning into dancing. Oh, sing it together. Oh,
Yes, I feel the sweetness of His love. It's in my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in the joyful gladness. You turn my morning into dancing again and lifted my sorrows. I can't stay silent. Yes, I must sing, for His joy has come. Where there once was only love, He gave His healing hand. Where there once was only pain, He brought comfort like a friend. Yes, I feel the sweetness of His love. It's in my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. You turn my morning into dancing again and lifted my sorrow. I can't stay silent. Yes, I must sing, for His joy has come. Sing it together. Oh, you turn my morning into dancing and praise and lifted my sorrow. I can't stay silent. Yes, I must sing, for His joy has come. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Saudara percaya Dia ubah ratapan kita menjadi varian amin. Haleluya. Yes, I feel the sweetness of His love. He's in my darkness. Yes, I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful glad together. You turn my morning into dancing again and lifted my soul. Yes, I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Oh, you turn my morning into dancing and praise and lifted my soul. I can't stay silent. Yes, I must sing, for His joy has come. Yes, I must sing, for His joy has come. Yes, I must sing, for His joy has come. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun Bait Kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun Bait Kudusnya. Sembahanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun Bait Kudusnya. Engkau hadir Tuhan. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, Kami
terus menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Your presence in this place, oh God. We're longing for You. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Sing Your presence, Lord. Your presence. I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, Your presence, Lord. Sing, Holy Spirit, Holy Spirit, You are welcome here. Come fill this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for to be.
Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara sidang Jemaat dimanapun berada. Kami yang melayani pagi hari ini, Pendeta Letus Tarung STH, dan Penetua Diakon Pelayanan Lingkungan 4, Jemaat GKS Selat, Kuala Kapuas, bersama dengan singer, pianis, dan tim multimedia, mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu ini. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang Bapak Ibu, saudara-saudara berikan guna mendukung seluruh pekerjaan dan pelayanan di Jemaat GKS Selat Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Liturgi yang kita gunakan saat ibadah minggu ini adalah liturgi khusus perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE. Salam, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta. Kiranya selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapak GKE dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini kita berharap tripanggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia, terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian baginya. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 105 ayat 1 dan 3, Gereja Bagai Bahtera, sidang jemaat diundang berdiri. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut
padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Bapak Ibu saudara, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudara, silahkan duduk kembali. Dengarlah nas pembimbing untuk kita pagi hari ini. Roma pasal 3 ayat 28. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gereja-Mu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayai-Mu di dunia ini, yang teraniaya karena nama-Mu, yang terus memperbaharui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami memohon, berkatilah kiranya semua kaum Bapak dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya, sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan, supaya seisi rumahnya mengenal nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 dan 5, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadapnya. Karena dalam kelemahan daging kita dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan marilah kita mengaku. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja, kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKE maupun dalam persekutuan Okumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi. Terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan dan perselisihan, serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu kami mengaku dengan segenap hati, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali lalai bahwa hidup bersama dan orang yang bukan seiman dan kebinekaan seharusnya merupakan perkat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai. Juga sebagai orang tua, secara khusus seorang bapa, kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan. Bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan ini dan ampunilah dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang yang percaya, yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Dari mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami dan selalu bersama kami. Terima kasih atas nafas hidup, kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dalam setiap musim hidup kami, Tuhan senantiasa setia menopang, menolong, memberkati, dan menyertai kami. Bahkan dalam masa sulit sekalipun, Tuhan tetap bersama kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua hanya semata karena pertolongan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk ibadah indah ini. Kami telah Tuhan perkenankan untuk menikmati persekutuan di dalam Engkau. Berkenanlah Tuhan atas pujian syukur, sembah dan hormat kami. Bila sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, berkatilah agar kami tidak hanya membaca dan mendengar, tapi juga boleh merenungkan, memaknai dan melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu
Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang 46 dengan perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada perikop yang kedua, hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1, 3, 4, dan 5. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Firman Putra mulia menyampaikan murnia oleh darah yang kudus, dosa kita ditebus. Firman kesaksian roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam kasih dan kerja. Firman hidup yang kudus, berkuasalah terus hingga dunia yang gelap, lihat fajar gemerlap. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, segala pujian syukur kami naikkan bagi Tuhan. So kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami syukuri waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami umat-Mu di pagi hari ini. Kami diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini. Bapa dalam surga, kami mempersiapkan diri kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memperlengkapi kami, sehingga dengan demikian kebenaran firman Tuhan
disingkapkan bagi kami. Hamba-Mu Tuhan berkenan memakai sebagai alat di tangan-Mu. Jemaat-Mu yang mendengarkan juga Tuhan mempersiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Tuhan. Semoga kita semua sehat sejahtera. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, mari kita buka dari kitab Ulangan pasal 34 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Judul perikopnya kematian Musa. Sekali lagi Ulangan pasal 34 ayat pertama sampai yang ke-12. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Jericho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Jericho, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pengawalnya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Bapak Ibu Saudara, waktu mulai baca teks ini, jujur saya sedih. Saya sempat menitikan air mata karena dari kecil 5 kitab Taurat itu menjadi kesenangan saya membacanya dalam seluruh perjalanan bangsa-bangsa, khususnya bangsa Israel, yang menjadi tokoh utama dalam perjalanan itu adalah Musa. Nah, kenapa sedih Bapak Ibu Saudara? Kalau kita seorang yang suka nonton film yang romantis macam Romeo dan Juliet, pikiran kita ketika kita menonton adalah kita ingin ceritanya berakhir dengan happy ending. Kita ingin ceritanya berakhir dengan bahagia, tapi Romeo dan Juliet akhirnya tidak bersatu, bukan? Juliet yang pura-pura meninggal dengan minum racun dalam batas jangka waktu tertentu yang kemudian dia bisa bangun. Tapi kemudian ketika Romeo melihat itu, dia pikir Juliet sudah mati betul, lalu Romeo meminum racun itu dan dia juga kemudian tidak bersatu. Atau kalau kita membaca tentang roman macam cerita di Indonesia tentang Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, zaman kita masih kanak-kanak, waktu televisi masih hitam putih, sinetronnya sangat ramai sekali. Cinta yang kemudian
tidak bisa bersatu oleh karena adat dan kebiasaan, dan kemudian Siti Nurbaya meninggal dengan tragis dibunuh oleh Datuk Meringgi. Atau salah satu roman yang paling menarik pada zamannya dan sampai sekarang adalah tentang tenggelamnya kapal Panderwick. Ini berapa ratus halaman, saya hanya menemukannya dalam bentuk PDF. Saya beberapa kali sudah mengulang cerita ini. Menarik sekali tentang cerita antara cinta Zainuddin dengan Hayati, yang kemudian juga berakhir tragis. Hayati tenggelam bersama dengan kapal Panderwick itu, kendati sudah mulai kembali rasa tumbuh cinta mereka. Saudara, kita berharap bahwa sebetulnya hidup, cerita, kisah itu selalu berakhir dengan happy ending, berakhir dengan kebahagiaan. Tetapi faktanya tidak seperti itu, tidak selalu. Nah, hari ini kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 34, pasal terakhir dari kitab Ulangan ini, ayat 1 sampai 12 tentang perjalanan Musa di Nebo. Menurut keterangannya, Nebo ini adalah tanah Moab berseberangan dengan Kanaan. Jadi puncaknya sejajar dengan kota Yeriko, dan dari sana dapat dilihat tanah Kanaan dari utara sehingga sampai ke bagian selatan. Tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sejak leluhur dari Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita membaca dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 4, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak menyeberang ke sana. Sedih kalau kita membayangkan tentang teks ini, kalau kita membayangkan tentang diri kita sendiri. Kalau kita review, kalau kita lihat ke belakang kembali tentang kisah Musa dalam sebuah skenario, dalam satu kisah ternyata tidak happy ending. Dan itu bagi saya secara pribadi yang seperti membuat saya sedih juga dengan apa yang terjadi dalam teks ini, terutama dalam kisah perjalanan Musa. Saudara, kita bayangkan bagaimana Musa merencanakan segala usaha, kerja keras, jerih juang, kemudian tidak ikut menyeberang ke tanah perjanjian itu. Bagaimana Musa dalam pelayanannya berhadapan dengan Firaun yang keras, berjuang melewati tantangan yang begitu luar biasa, Laut Merah, kemudian di padang gurun juga harus berhadapan dengan emosi dan kemarahan dari orang Israel yang keras. Selama dalam perjalanan itu yang dialami oleh Musa sehingga ke perbatasan sebelum mereka memasuki negeri Kanaan, negeri perjanjian itu, tiba kalimat ini dari Tuhan kepada Musa, aku mengizinkan kamu melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak menyeberang ke sana. Saudara, seolah-olah mau berkata Musa itu hanya pejuang yang makan lelahnya saja, tetapi tidak memasuki negeri yang penuh dengan limpah susu dan madu, kemakmuran, kejayaan yang dimiliki oleh Kanaan. Musa berhenti di Gunung Nebo. Tuhan memperkenankan dia melihat tanah yang akan diwariskan kepada umat Israel yang dipimpinnya. Di dalamnya Tuhan memanggil, tapi berhenti di tempat itu bukan karena dia tidak sanggup. Sebab Alkitab berkata Musa meninggal pada umur 120 tahun, matanya masih awas, belum rabun, tenaganya masih kuat. Ya, janganlah kalau kita berpikir secara fisik, Musa masih bisa memimpin orang Israel masuk negeri itu, masih kuat, masih tegar, matanya masih tajam. Tapi satu keputusan Tuhan atas hidup Musa, Musa dipanggil hanya sampai di situ. Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 7, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, lalu dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di pertentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Yang istimewa, Musa dikubur sendiri oleh Tuhan. Nah, Israel dalam Alkitab
berkabung oleh karena kematian Musa, karena kehilangan, karena kesedihan pemimpin besar yang tidak terlupakan sepanjang abad dan saya kira menjadi pembawa perubahan dalam dunia dengan perpindahan orang Israel dari Mesir ke negeri perjanjian adalah bagian dari sejarah perubahan peradaban dunia. Bagi kita yang senang membaca novel, mungkin suatu kisah heroik yang tidak happy ending. Tapi demikian dalam banyak hal perjalanan hidup kita. Kadang dalam hidup ini Tuhan izinkan kita berjuang, tapi kita tidak mencicipi ketika sudah berhasil. Tidak apa, karena Tuhan berkehendak lain. Karena Tuhan adalah sutradara dari kehidupan ini, tapi jerih juang adalah buah yang manis bagi kehidupan orang banyak. Hal seperti itu lebih mulia dan lebih agung karena berjuang dan berjerih lelah bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keselamatan, untuk kebebasan dari bangsa yang besar. Kisah akhir Musa di Nebo menjadi kisah yang dapat kita pelajari umat manusia, yang mestinya juga menurut saya kita mesti mengurangi ego kita, mengurangi kepentingan diri kita sendiri. Berjuang dengan tulus dalam tuntunan Tuhan bukan harus berdampak langsung kita mendapatkan keuntungannya pada waktu itu, karena sudah banyak orang yang begitu egois, tidak mau berlelah dan tidak mau berjerih, apalagi kalau tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Saya dapat apa dari yang saya kerjakan? Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita ada bagian dalam hidup ini yang kita hanya sebagai perintis. Kita tidak sempat menikmati, tapi orang lainlah kemudian yang menikmati dari apa yang kita kerjakan. Alkitab meninggalkan pesan yang berharga. Kisah berakhirnya Musa di Nebo adalah kisah umat manusia yang memberi pelajaran kepada kita bekerja keras, berjuang dalam kehidupan ini bukan mesti kita mendapatkan keuntungan diri kita sendiri, tapi kisah yang membuka mata hati kita agar kita berkenan, agar kita terpanggil oleh Tuhan berjerih lelah untuk kepentingan orang banyak. Tidak jarang orang-orang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati semua hasil jerih payah atau apa yang telah kita usahakan dalam hidup ini. Kita hanya mengerjakan, kita hanya merintis, kita hanya membuka, tapi orang lain kemudian yang menikmati. Tuhan memanggil Musa, dan Musa di dalam Alkitab berusaha dengan segala potensi yang ada dalam dirinya, dengan kekuatan, dengan tuntunan dari Tuhan, memimpin, membawa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dan ketika tujuan itu hampir diraih, dia harus kembali kepada Tuhan. Tragis. Bapak Ibu saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pengalaman, tentang Alkitab, tentang apa yang diceritakan kepada kita tentang Musa, sekaligus juga menjadi tempat kita untuk kita berkaca, untuk kita melihat, untuk kita meneliti kepada diri kita masing-masing dalam bidang apapun kehidupan ini. Anda kita berbicara tentang saya sebagai pendeta, saudara-saudara sebagai penatua diakon, saudara pengurus, saudara pekerja dalam gereja, saudara pekerja dalam lingkungan masyarakat di dalam pemerintahan. Ada waktu, ada saat kita hanya menjadi perintis, dan kita perlu menikmati. Boleh saya sharingkan waktu kami masih, terkadang Tuhan memanggil kita seorang pelayan untuk membuka pelayanan, tetapi tidak dapat melihat atau menikmati hasilnya. Pelayanan itu milik Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka tanggung jawab kita adalah mentaati perintah Tuhan, melakukannya dengan setia hingga akhir hidup kita. Kesulitan dalam pelayanan memang tanggung jawab kita, tetapi Tuhan yang berotoritas untuk menyelesaikan di dalamnya. Kedua, yang pertama ada satu bagian, masih kuat, masih semangat dengan saya, takut terlalu lama. Sedikit lagi saya mau katakan. Yang pertama berbicara tentang apa yang kita kerjakan tidak melulu kita nikmati, tapi yang kedua juga berbicara dalam teks ini, Allah itu adalah Allah yang adil. Kalau kita berbicara tentang Musa, kurang apa sih Musa ya? Kurang luar biasa ketekunan Musa, ketaatan Musa kepada Allah dalam memimpin orang Israel. Seharusnya kita berpikir, kenapa ya Tuhan tidak izinkan Musa memasuki negeri itu? Saya mau katakan Allah itu Allah yang baik,
Tapi Allah juga adalah Allah yang adil, dan karena keadilannya salah satu bagian yang membuat Musa tidak Tuhan izinkan untuk memasuki negeri perjanjian itu. Satu ketika orang Israel mulai marah, kesal. Saudara baca dalam kitab Bilangan pasal 20. Ketika orang Israel mulai kehabisan air, orang-orang Israel marah kepada Musa, kami mati kehausan. Tuhan katakan, acungkan tongkatmu ke gunung batu itu dan air akan mengalir. Tetapi Musa tidak lakukan itu, dan Musa memukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Tuhan marah karena Tuhan katakan Musa tidak menghormati kekudusan Allah di depan bangsa Israel. Yaitu konsekuensinya adalah sehingga kemudian Musa tidak diizinkan oleh Allah memasuki negeri perjanjian itu. Kadangkala kita berkata, dia kan orang baik tuh, dari dulu kan semua dia banyak jasanya di gereja ini, kenapa gitu saja kita tidak bisa ampuni gitu ya. Tapi kalau kita belajar kepada Alkitab, Tuhan seperti itu adil. Tuhan cinta, Tuhan kasih, tapi juga Tuhan adil. Sesuatu yang salah tidak ada kompromi di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa untuk melihat negeri yang dijanjikan meski dari kejauhan. Kemudian naiklah Musa ke dalam Moab itu di Gunung Nebo, di atas puncak Pisgah kata Alkitab, di tentangan Jericho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya, dan di situ Musa kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yuk kita lihat teliti kepada diri kita, kepada hidup kita masing-masing. Sejauh ini barangkali kita tidak secuil kuku dengan Musa, dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan, dan memang Alkitab katakan setelah ini tidak ada orang yang seperti Musa, yang muka dengan muka berhadapan dengan Allah secara langsung, atau orang seperti Musa yang bisa melakukan mujizat keajaiban seperti yang dikerjakan oleh Musa di depan Firaun, atau di tengah-tengah perjalanan mereka ketika mereka memasuki perjalanan mereka di pengembaraan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, seperti apapun hidup kita, sekecil apapun pelayanan yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam bidang apapun juga, mari kita mengerjakan seperti Musa dengan sepenuh hati kita, kendati mungkin kita belum Tuhan izinkan untuk kita menikmati. Hidup tidak harus berakhir dengan happy ending, tetapi ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan yang akan membuat kita bahagia. Amin. Mari kita merendahkan diri kita. Kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami. Tuhan berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar, melihat dari seluruh pengalaman, ketaatan, kesetiaan yang ditunjukkan oleh Musa dalam tuntunan Tuhan memimpin bangsa Israel sampai menjelang saat mereka masuk negeri perjanjian itu. Kami tidak sempurna adanya, kami lemah, kami terbatas, tapi kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami, Tuhan memilih kami dalam bidang kerja pelayanan apapun, dimanapun kami berada. Biar kami belajar seperti Musa, belajar untuk mengerjakan, melakukan segala sesuatu dengan segala kesungguhan hati dan ketaatan kami masing-masing. Taruh kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kami. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa di kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis dan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia dalam seluruh tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Engkau yang menopang dan menguatkan seluruh pemimpin dalam kehidupan gereja, sehingga gereja Tuhan dapat terus berkembang, bertumbuh, dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bapa kami dalam surga, Engkau berkenan memakai kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan hidup kami masing-masing. Kami pendeta, penatua, diakon, penginjil, vikaris, ketua-ketua kategorial, para panitia, ketua lingkungan, kami bawa dalam doa kami untuk semua aktivis dalam gereja, singer, pemain musik, operator sound system, multimedia, kuster, lembaga dan yayasan yang ada dalam gereja ini.
Kami berdoa Tuhan berkenan terus menuntun kami, Tuhan berkenan terus memperlengkapi kami dengan karunia, dengan kekuatan dan kemampuan, sehingga dengan demikian apa yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai bagian tanggung jawab kami masing-masing, kami boleh mengerjakan dengan segala ketaatan dan kerendahan hati kami, sehingga melewati pekerjaan dan pelayanan itu juga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mendoakan untuk Komisi Pelayanan Bapak dalam tingkatan Majelis Sinode, dalam tingkatan Majelis Resort, dalam tingkatan Majelis Jemaat, khususnya di Jemaat GKI Selat ini, Tuhan memberkati agar melewati organisasi ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian juga keberadaan kaum Bapak semakin tumbuh dan berkembang dalam kecintaan kepada Tuhan, dalam pelayanan dan kesaksian di dalam kehidupan kami bergereja dan berbangsa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami mendoakan untuk kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami yang hadir bersekutu bersama-sama dalam rumah gereja ini, atau jemaat Tuhan yang beribadah secara mandiri dengan mengikuti live streaming dari rumah mereka masing-masing. Kami berdoa memohon berkat, anugerah dan kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan keluarga, rumah tangga seluruh sidang jemaat Tuhan, agar kehidupan keluarga rumah tangga kami dituntun dan dipelihara oleh Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati di dalamnya, dan Tuhan yang menjadi nakoda sehingga riak gelombang tantang apapun dalam kehidupan rumah tangga kami, Tuhan yang menolong kami dalam menghadapinya. Bapa kami dalam surga, berkati kami sebagai orang tua, sebagai suami istri dengan karunia dan kemampuan, sehingga memimpin kehidupan keluarga rumah tangga dengan sebaik mungkin, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan karuniakan hikmat dan kemampuan kepada kami sebagai orang tua dalam mendidik membesarkan anak-anak kami dengan penuh cinta kasih, bahkan juga memberikan teladan melewati tutur dan laku kami masing-masing. Tuhan berkenan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam bidang kerja pelayan apapun yang sudah Tuhan percayakan, sehingga dapat bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Di dalamnya Tuhan mengurniakan keberhasilan, sehingga melewati itu juga mendatangkan berkat secara materi dan bahkan kelimpahan bagi kehidupan jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing. Mereka yang bergumul, berjuang menghadapi tantangan dan kesulitan dalam dunia pekerjaan, dalam ekonomi mereka, berkenanlah Tuhan mendidik dan berkenanlah Tuhan mengaruniakan kecukupan dan keberhasilan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga kami dalam kondisi sehat sempurna dalam menjalani tugas dan keseharian kami. Tuhan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit dalam bentuk apapun juga, termasuk juga dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi kami pribadi lepas pribadi. Kami mendoakan anak-anak kami dalam tumbuh dan kembang mereka, agar anak-anak juga diberkati oleh Tuhan, bertumbuh secara fisik sehat. Demikian juga dalam kerohanian mereka, bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, dan bertumbuh menjadi remaja dewasa yang diberkati oleh Tuhan. Remaja pemuda kami diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, agar kehidupan mereka ada dalam tuntunan Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang bertanggung jawab, orang-orang muda yang bertumbuh untuk mengenal dan mengasihi Allah. Tuhan memberkati mereka dalam dunia pendidikan, dalam tingkatan apapun juga, sehingga mereka dapat belajar dengan giat, gigih dan tekun dan memperoleh keberhasilan. Tuhan memberkati mereka juga yang terus berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, sehingga Tuhan juga berkenan mendengarkan setiap seru permohonan dan harap mereka, sehingga saatnya mereka juga memiliki pekerjaan yang tetap. Tuhan memberkati juga mereka yang bekerja meniti karirnya. Tuhan memberkati mereka juga yang membina, membangun kehidupan keluarga rumah tangga, atau juga dalam perjuangan untuk mencari pasangan hidup mereka. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami mendoakan untuk kehidupan semua Tuhan yang hidup dalam kesendirian, janda duda, yatim piatu, fakir miskin, orang terlantar di segala tempat, orang-orang yang sudah menjalani kehidupan di usia lanjut. Tuhan berkenan memberkati, Tuhan berkenan melawat kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa memiliki sukacita dan bahagia dalam kehidupan mereka. Bahkan ada juga kecukupan yang berasal dari Tuhan.
Tuhan melawat mereka yang mengalami sakit penyakit baik di rumah sakit atau di rumah mereka sendiri. Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, iman dan pengharapan kepada mereka. Kami mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan memberkati pemerintahan kami, pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga mereka dapat terus memimpin kehidupan bangsa dan negara ini dengan jujur, adil. Demikian juga hikmat dari Tuhan yang menolong memampukan mereka untuk membawa kehidupan bangsa dan negara ini semakin baik dalam segala tantangan pergumulan yang kami hadapi bersama-sama, dan juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan beri hikmat kepada pemimpin kami, kepada pemerintahan kami, dan Tuhan juga memberkati para ahli yang bekerja di bidangnya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa Tuhan memberkati untuk kehidupan bangsa dan negara khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Di bulan Desember ini kami akan bersama-sama melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin, gubernur, dan wakil gubernur. Kami menyadari banyak keperbedaan yang kami miliki dalam pilihan partai politik, bahkan juga figur yang kami miliki masing-masing. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, sehingga dalam segala keperbedaan apapun yang kami miliki, kami senantiasa menghargai keperbedaan dan senantiasa menghargai ikatan kebersamaan yang ada di dalamnya, sehingga seluruh proses yang sedang berlangsung sampai pada puncaknya tanggal 9 Desember nanti semua boleh berjalan dengan kondisi aman dan lancar. Tuhan memberkati para pemimpin kami, pemerintahan kami. Tuhan memberkati TNI Polri yang bertugas menjaga ketertiban dan kelangsungan segala sesuatu. Tuhan memberkati Panwaslu, Tuhan memberkati KPU, Tuhan memberkati juga DPRD yang ada di dalamnya sebagai bagian. Tuhan juga menolong memampukan sehingga seluruh pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik, pun keterlibatan kami sebagai anggota jemaat untuk menggunakan hak pilih kami sesuai dengan hati nurani kami masing-masing. Kami bawa dalam doa kami anak Tuhan yang juga ambil bagian dalam kontestasi ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan secara pribadi. Tuhan memberkati dalam keluarga, Tuhan memberkati dalam segala cita-cita dan pengharapan. Tuhan melengkapi dengan hikmat dan karunia yang berasal dari Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan diri kami, hidup kami, perjalanan kami 1 minggu ke depan. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami berdoa memohon Tuhan yang menuntun kami dan mengarahkan kami, sehingga kami melakukan segala sesuatu yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dengar dan terima doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti juga di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu dan saksi yang akan membaptiskan anaknya untuk mengambil tempat di depan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaptiskan anak ini, marilah kita mendengarkan pesan Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16,
Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak dan berkenan memberkati mereka. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk anak yang akan dibaptiskan ini. Allah Bapa kami di surga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptiskan dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan mensucikan dia, agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya ia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Karena anak ini masih kecil dan belum sadar akan dirinya, maka saya akan bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti pengakuan iman kita orang Kristen? Apakah jawab saudara? Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Apakah jawab saudara? Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab? Apakah jawab saudara? Bawalah anak ini kepada Tuhan untuk dibaptiskan. Anak menurut tahu, Joanna Hanesa Eliora, saya membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Silakan. Mari kita bersama-sama berdoa menaikkan syukur kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus-Mu menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapak, Ibu, dan anak ini serta saksi mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah mereka dan anak ini sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini, saya menasehati saudara supaya saudara jangan melupakan perjanjian saudara yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Pimpinlah anak saudara dalam pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarlah dia berdoa. Bawalah yang masuk ke gereja agar sejak kecilnya ia menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Silakan. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Seperti biasanya, persembahan syukur ini dapat Bapak dan Ibu serta saudara-saudari serahkan di kotak persembahan pada saat masuk ataupun keluar gereja. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita berdoa untuk persembahan yang telah dan akan kita serahkan. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada pernah berkesudahan. Berkat-Mu selalu baru pada setiap hari baru yang Tuhan perkenankan bagi kami.
Besar setiamu Tuhan, sempurna kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami diberi sukacita, penghiburan, kekuatan, kesehatan, kemampuan dan kedamaian hati, tetapi juga bahkan kesejahteraan kami Tuhan penuhi dan perhatikan melalui usaha dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk memelihara kelangsungan kehidupan kami. Oleh sebab kasih setiamu itulah ya Tuhan, kami dengan penuh syukur dan terima kasih telah dan akan menyerahkan persembahan kami, yang sertanya kami juga menyerahkan diri dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan bentuk dan pergunakan menjadi kesaksian bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Yang ada pada kami dapat kami pergunakan secara bijaksana untuk menjadi berkat bagi hidup kami dan juga boleh memberkati hidup sesama kami. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1 dan seterusnya, Besarlah Kasih Bapakku. Besar kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk.
Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab Ia Tuhan adalah setia menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, Seluruh ibadah kita sudah berakhir. Silakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh.